Anda kembali di Kabar Siang, pemirsa. Di segmen mancanegara kita awali dari India, di mana perayaan Hari Valentine ditentang kelompok aktivis radikal Hindu Shiv Sena. Mereka menggerebek pasangan kekasih yang hendak merayakan Hari Valentine di sebuah restoran. Ya, penggerebekan ini berlangsung di kota Muzaffarnagar. Menurut massa Shiv Sena, Hari Valentine yang kemudian diartikan sebagai hari kasih sayang tersebut adalah kebudayaan barat yang bisa merusak kebudayaan India. Pemimpin partai Shiv Sena, Manoj Shaini, mengancam seluruh pemilik restoran bahwa ia tidak segan untuk mengambil tindakan tegas bila masih ada perayaan Hari Valentine di tempat usaha mereka. Protes serupa juga digelar para pelajar dan guru dari sebuah sekolah di kota yang sama. Massa menggelar long march tanpa bersuara sambil membawa poster. Usai long march, massa baru menggelar orasi. Mereka menyerukan pelarangan perayaan Hari Valentine yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya India. Pemirsa, pemerintah Korea Utara memastikan telah berhasil menguji coba nuklir kemarin. Uji coba tersebut menimbulkan gempa yang terukur mencapai 4,9 skala Richter. Media resmi Korea Utara mengonfirmasi pemerintah mereka telah berhasil saat uji coba ketiga nuklirnya. Uji coba tersebut dilakukan di dalam tanah dan dipastikan dilakukan dalam tingkat yang aman dengan perlakuan yang aman. Uji coba tersebut disebutkan menggunakan miniatur perangkat nuklir yang ringan dengan tenaga ledak yang lebih besar. Pemerintah Korea Utara juga memastikan tak ada dampak radiasi dari uji coba nuklirnya itu. Sementara Badan Meteorologi Jepang menyatakan mereka mengetahui uji coba nuklir dalam tanah tersebut dari gempa yang ditimbulkan. Gelombang dari gempa menunjukkan bahwa gempa 4,9 skala Richter yang terjadi di kawasan Korea Utara kemarin bukanlah gempa alami. Gelombang gempa kemarin terlihat serupa dengan gempa yang terjadi saat Korea Utara melakukan uji coba nuklir Mei 2009 dan Oktober 2006. Pada kedua uji coba tersebut, Korea Utara menggunakan bahan plutonium yang biasa digunakan untuk membuat bom nuklir. Untuk uji coba kemarin, perlu waktu berhari-hari bagi dunia untuk memastikan apakah Korea Utara menggunakan pengayaan uranium tingkat tinggi yang bisa mengindikasikan bahwa Korea Utara tengah mengembangkan senjata nuklir. Kita ke Vatikan, pemirsa. Sekitar 110 kardinal berupaya untuk mengikuti bursa pencalonan Sri Paus yang baru pasca pengunduran diri Paus Benediktus ke-16. Pengunduran diri Paus Benediktus XVI juga menciptakan peluang baru bagi terpilihnya Sri Paus baru dari wilayah Afrika atau Amerika Latin. Dua wilayah di mana pengaruh Katolik begitu kuat terasa dalam kehidupan masyarakat mereka. Namun, salah satu kandidat kuat lagi-lagi datang dari kawasan Eropa, terutama dari wilayah di dekat tahta suci Vatikan sendiri, yakni Italia. Adalah Kardinal Angelo Scola yang disebut-sebut sebagai salah satu calon kuat pemegang tampuk kepemimpinan umat Katolik sedunia. Scola yang berusia 71 tahun ini dikabarkan memiliki hubungan yang dekat dengan Paus Benediktus XVI. Sebagian besar gaya kepemimpinan Paus Benediktus tentu saja sangat dipahami oleh Angelo Scola sebagai modal kepemimpinannya kelak. Calon lainnya diarahkan pada Kardinal Gianfranco Ravasi yang berusia 70 tahun. Ravasi merupakan pimpinan kantor kebudayaan Vatikan yang memiliki pemahaman tinggi tentang filsafat. Ada pula seorang murid teologi teladan dari Paus Benediktus XVI, yaitu Kardinal Christophe Sonborn yang berusia 68 tahun. Para pesaing kardinal dari kawasan Eropa ini hadir dari sejumlah negara di Afrika, Amerika, dan Asia. Dari Amerika Latin terdapat dua nama utama yang diperkirakan akan meramaikan bursa pencalonan Paus di Vatikan. Adalah Kardinal Agres Rodrigues Maradiaga asal Honduras, Kardinal Odilo Pedro Serra dari Brazil, serta Kardinal Leonardo Sandri dari Argentina yang menjadi tiga kandidat utama dari kawasan Amerika Latin. Afrika menghadirkan nama Kardinal Kodwo Apiah Turson asal Ghana, dan Asia menghadirkan mutiara Filipina, yakni Kardinal Antonio Tagoe. Terakhir, Amerika Utara menghadirkan Kardinal Timothy Dolan dan Kardinal Raymond Burr berpengalaman sebagai juri konservatif di Vatikan. Sementara Kanada menghadirkan Kardinal Mark Outlet yang berpengalaman memimpin kantor bagi para uskup di Vatikan.
Ya, setelah Paus Benediktus ke-16 mengumumkan pengunduran dirinya, banyak pihak bertanya-tanya siapa yang akan menggantikan Sri Paus. Ada bahkan yang kemudian membuka taruhan akan pengganti sang Paus. Judi pertaruhan pengganti Paus Benediktus bahkan dibuka terang-terangan di lapangan St. Peter. Beberapa nama yang masuk dalam bursa taruhan antara lain adalah pejabat gereja dari Kanada, Mark Welle, Angela Scola dari Italia, Peter Turkson dari Ghana, dan Francis Arenze dari Nigeria. Saat ini kandidat yang paling favorit adalah Mark Welle dari Kanada. Urutan kedua dan ketiga masing-masing adalah Kardinal Angelo Scola dan Kardinal Peter Turkson. Sementara itu, pemirsa, peristiwa alam tak biasa terjadi pasca pengumuman pengunduran diri Sri Paus. Halilintar membelah langit Vatikan Senin malam waktu setempat. Ya, halilintar nampak tepat berada di atas gereja Saint Peter dan istana apostolik, kediaman resmi Paus Benediktus ke-16. Orang-orang yang berada di lokasi terkejut melihat kemunculan petir tersebut. Sebelum halilintar mengejutkan warga sudah terlebih dahulu pada pengumuman pengunduran diri Sri Paus yang dilakukan Senin pagi waktu setempat. Pemirsa, kabar siang masih akan kembali dengan informasi lainnya di mana Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa meninjau harga sembako di pasar